salah satu dinasti yang paling berkuasa dan paling lama dalam sejarah dunia, Turki Utsmani. Pasca keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258, dunia Islam tidak mempunyai sentra kekuatan politik yang sebesar kekuatan Bani Abbasiyah di Baghdad ataupun sebesar kekuatan Bani Umayyah di Andalusia. Oleh karena itu, politik Islam tersebar di berbagai kesultanan, hingga munculnya kekuasaan politik Islam yang cukup maju pada abad ke-15, yaitu Turki Utsmani. Kerajaan Ottoman, atau yang lebih kita kenal sebagai Turki Utsmani, merupakan kekhalifaan Islam terbesar dan terakhir di bumi, yang hadir pada akhir abad pertengahan dan awal era modern. Berbeda halnya dengan beberapa khalifah Islam sebelumnya yang berasal dari Arab, Turki Utsmani bukan berasal dari bangsa Arab. Dan diketahui bahwa Turki Utsmani berjaya mulai abad ke-14 sampai awal abad 20, yaitu sekitar 625 tahun. Dan berjayanya di antara tahun 1517 hingga 1924 Masehi. Kesultanan tersebut membentang sepanjang Timur Tengah, Eropa Timur, dan sampai ke Afrika. Dan dari masa pemerintahan Turki Utsmani tersebut, berkembang begitu banyak hal, seperti halnya kaligrafi, lukisan, puisi, tekstil, papat tenun, keramik, hingga musik. Di bidang arsitektur, Utsmania membangun masjid dan bangunan umum yang rumit. Sains dianggap sebagai bidang studi yang penting, di mana Turki Utsmani mempelajari dan mempraktikkan matematika tingkat lanjut, astronomi, filsafat, fisika, geografi, hingga kimia. Selain itu, beberapa kemajuan terbesar dalam pengobatan dibuat juga oleh peradaban ini, di mana mereka menemukan beberapa instrumen bedah yang masih digunakan sampai sekarang, seperti forceps, kateter, pisau bedah, penjepit, dan lancet. Tidak hanya itu, dalam kehidupan masyarakatnya, Turki Utsmani dikenal sebagai pribumi yang sangat toleransi dengan pemeluk agama lain, seperti umat Kristen dan Yahudi, yang telah ada sejak awal Kaisaran itu berdiri. Pada masa Turki Utsmani, kesusastraan yang sangat dikenal yaitu syair. Adapun karakteristik puisi pada masa Turki yaitu yang pertama, mengabdikan penulisan lafaz, yang kedua, mendeskripsikan sesuatu yang umum, syair yang mengandung perasaan, menggunakan lafaz amiyah dan juga wazan al-syabiyah dalam syair, kalimat yang jelas dalam mencela, tidak memberikan makna, dan yang terakhir, memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Selain syair, kesusastraan yang dikenal juga pada masa Turki Utsmani ialah prosa. Prosa pada masa ini terfokus ke dalam dua nasar. Yang pertama adalah nasar fani dan yang kedua adalah nasar ilmi. Nasar fani yang berbentuk tulisan-tulisan administrasi dan juga surat-surat pribadi, sedangkan nasar ilmi berkembang pada bidang bahasa, sejarah, dan serta hitung. Berbicara mengenai kesusastraan Turki Utsmani, ada 3 genre utama yang sangat dikenal, yaitu epik, puisi, dan cerita rakyat. Sejarah sastra negeri itu mengemuka setidaknya sejak abad ke-10 hingga saat ini. Berikut adalah 3 orang sastrawan yang akan selalu dikenang oleh bangsa Turki. Pir Sultan Abdal adalah seorang tokoh aliran Alevi di Turki. Dalam setiap karyanya, dia bisa menggunakan tutur gaya yang sangat lugas. Kekayaan imajinasi dan karya-karyanya adalah hal utama yang membuat Pir Sultan digemari oleh masyarakat Turki. Dia menyuarakan berbagai problem kehidupan sosial, budaya, maupun agama. Sebagai contoh, beberapa sajaknya mengangkat tema perjuangan petani. Berikut contohnya.
Ahmad Yasavi merupakan seorang penyair asal Turki yang khusus berkecimpung di dunia tasawuf. Dia termasuk kalangan salib awal yang berpengaruh kuat dalam perkembangan tradisi sufi di wilayah berbahasa Turki. Dengan memanfaatkan keindahan karya-karya sastra, dia menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam ke dunia. Ahmad Yasavi berdakwah ke berbagai daerah di Asia Tengah serta memiliki banyak sekali pengikut. Dia mengubah genre dari puisi religius dengan tema. Berikut adalah contoh dari syair Ahmad Yasavi. Yunus Emre. Yunus Emre yang lahir pada tahun 1238 sampai 1320 merupakan seorang penyair dan sufi Turki yang sangat berpengaruh. Dia menjadi penyair yang mengawali penyusunan karya dengan bahasa Turki. Dia tidak menyanyi bahasa Persia ataupun bahasa Arab, melainkan bahasa Turki. Puisi-puisinya pada umumnya menggambarkan tema cinta ilahi serta nasib manusia. Berikut adalah contoh puisi dari Yunus Emre. Setelah melihat contoh-contoh dari syair dan juga prosa dari sastrawan ternama pada masa Turki Utsmani, dapat disimpulkan sejauh ini syair adalah hal yang lebih dominan. Bahkan sampai ke abad ke-19, prosa Utsmaniyah tidak mengandung fiksi sama sekali. Tidak ada karya yang sebanding dengan roman, cerita pendek maupun novel yang ada di Eropa. Cerita yang serupa memang ada, namun dalam bentuk sastra rakyat Turki dan juga syair divan. Sampai abad ke-19, prosa Utsmaniyah tidak berkembang sampai sejauh syair divan kontemporer. Salah satu alasan utama adalah banyak prosa yang harus mematuhi aturan, juga desentralisasi menjadi seci atau prosa berima. Jenis prosa yang diturunkan dari saj Arab yang mensyaratkan adanya rima antara setiap kata sifat dan juga kata benda dalam satu kalimat. Karena itu muncullah sebuah tradisi prosa dalam sastra waktu itu meski sifatnya masih menjadi non-fiksi. Kemandangan ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Utsmani ada kaitannya dengan perkembangan metode pikir yang kolot dan tradisional. Di kalangan ulama, mereka cenderung menutup diri dari pengaruh kemajuan Eropa, dan ini juga mengakibatkan menurunnya semangat berpikir bebas akibat pemahaman tasawuf. Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka pada bidang kemiliteran, sehingga dalam bidang ilmu mereka kelihatan tidak terlalu menonjol. Tidak hanya pada sisi negatif kemandangan ilmu dan juga teknologi pada Turki Utsmani, tapi mereka juga banyak memiliki sisi positifnya. Turki Utsmani banyak berkiprah dalam perkembangan seni arsitektur Islam, berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansar, dan masih banyak lagi masjid-masjid lainnya. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang begitu indah. Salah satu masjid terkenal dalam keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Dan jika kita kembali kepada masa kejayaan Turki Utsmani di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, yang dikenal juga dengan Sultan Al-Fatih, sang penakluk. Di masa Al-Fatih, pada tahun 1453, Islam berhasil menguasai Konstantinopel yang merupakan kota paling tak tembus di dunia saat itu, dan menjadikannya ibu kota Turki Utsmani dengan nama Istanbul. Selain berjaya, kekhalifahan Turki Utsmani juga mencapai puncak kejayaan di masa Khalifah Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman the Magnificent, Sultan yang hebat. Sepanjang abad ke-16 sampai ke-17, sekitar tahun 1520 sampai 1566, Turki Utsmani bahkan dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Tak heran, kekhalifahan ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, hingga tanduk Afrika. Dan pada abad awal ke-17,
Khalifah memiliki sekitar 32 provinsi dan banyak negara bawahan.